teman-teman semuanya. Ya, selamat malam teman-teman dimanapun berada yang menyaksikan dan bergabung bersama kita dalam acara PA Online seri Alkitab. Senang bisa menyapa teman malam hari ini lagi. Ya, hari ini adalah minggu terakhir untuk Alkitab bulan Juli. Dan kita berharap kita juga bisa menyelesaikan seri perumpamaan untuk seluruh berapa bulan ya? Iya, 2 bulan. Hampir 2 bulan. Ya. Nah, malam hari ini kita akan mengundang 2 guest spesial yang akan bergabung bersama kita. Nanti ada Kak Evan dan juga ada Kak Fatimah. Kita akan segera invite ya untuk kedua guest kita malam hari ini. Ya, sementara menunggu mereka di-invite, teman-teman yang ingin belajar tentang metode PA, Yayasan Bakas Sabda menyediakan metode PA SABDA, metode Sabda. Teman-teman boleh mempelajarinya, bisa menjadi salah satu cara untuk saudara menggali Alkitab. Nanti admin akan boleh membagikan linknya kepada teman-teman yang ada di rumah, ya. Iya, metode SABDA ini singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Ini metode yang sangat bagus sekali. Tentunya juga bisa menolong kita untuk memahami firman Tuhan. Selamat malam teman-teman. Halo, selamat malam. Salam Selamat kenal. malam. Oke, ini karena kedua guest kita sudah bergabung, mungkin kita akan ajak sebentar ya untuk bisa memperkenalkan diri ke kita semua pada malam ini. Nanti bisa dimulai dari Kak Fatimah, terus dilanjutkan Kak Evan. Silakan. Shalom, ayo PA, perkenalkan, saya Fatima, domisili Bekasi. Terima kasih. Oh, perkenalannya sangat singkat. Dari gereja mana, Fatima? Saat ini gereja di GMS, Bu. Gereja Mawar Saron. Oke, ya. Melayani di gereja juga? Bukan, Bu, di sekolah. Saya Oh, di pelayanan. sekolah. Iya, Rompris. Oke, jadi ibu guru ya? Iya, Bu. Oke, salam kenal dari Kak Fatimah untuk kita semua. Kiranya juga bisa fun hari ini ketika menggali dalam Alkitab ini. Silakan Kak Evan bisa perkenalan ke kita semua. Ya, shalom teman-teman semua. Nama saya Evan. Sekarang berdomisili di Kalimantan Tengah dan melayani di Gereja Betania Fresh Anointing di Kuala Kurun. Oke, selamat bergabung. Dan semoga kita bisa menggali bersama-sama dan penggalian kalian bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Oke? Oke, thank you teman-teman untuk perkenalan dirinya. Ya, sorry. Ya, sekali lagi menyambut teman-teman yang sudah semakin banyak bergabung malam hari ini. Selamat malam, saya Roma. Dan saya Yulia. Dan kita yang akan memandu sebagai host dalam Alkitab ini bersama dengan Kak Evan dan juga Kak Fatimah sebagai guest kita. Dan malam ini kita ada dalam acara PA Online Alkitab, satu pembelajaran firman Tuhan yang kita kulik pasal-pasal terkenal yang ada di dalam Alkitab dari sudut pandang yang baru. Dan dilakukan secara online dan bersama-sama dengan seluruh sahabat Sabda. Oke, nah sebelum kita akan mulai acara kita ini, dalam penggalian kita akan masuk dalam doa ya. Untuk langkah pertama kita akan berdoa bersama-sama. Iya, langkah 0. Saya minta Ibu untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh duduk di bawah kaki Tuhan dan kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin merenungkannya dan kami ingin berdiskusi bersama dengan teman-teman seiman. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu bekerja, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksudkan melalui firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan tolong supaya teman-teman semua yang ada di rumah juga bisa ikut bergabung, menikmati firman Tuhan yang boleh kami kupas malam hari ini. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan Tuhan, juga semua peralatan dan semua hal mati yang kami pakai, kiranya Tuhan pimpin sehingga semua barang-barang mati, device kami, HP kami, laptop kami, dan juga sinyal, kiranya Tuhan pakai untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam penggalian hari ini yang terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13,
perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Satu perumpamaan yang mungkin sudah familiar di pembacaan atau renungan pribadi dari teman-teman. Kita akan bentar kulik overview dari perumpamaan ini, khususnya terkait perkawinan gitu ya. Jadi kalau kita lihat perumpamaan yang ada di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 ini memiliki setting tentang perkawinan. Nah, kemungkinan ada tradisi nih tentang perkawinan di zamannya Tuhan Yesus atau di Alkitab gitu ya. Nah, sorry. Ya. Adapun ini biasanya tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mau melakukan perkawinan atau pernikahan biasanya tidak langsung ujuk-ujuk menikah gitu. Dan biasanya ada tahap pemilihan dulu di mana orang tua laki-laki datang ke wanita untuk menyepakati terkait perjodohan atau mungkin terkait keterikatan yang akan dilakukan dalam pernikahan nanti. Setelah itu baru masuk ke tahap pertunangan gitu. Dan di situ biasanya mereka juga sudah diikat oleh satu janji karena tidak boleh diputus oleh perceraian. Biasanya di dalam tahap tunangan itu sudah dilakukan demikian, dan ada beberapa tahap juga yang dilakukan istilahnya tidak boleh serumah, tidak boleh juga melakukan hubungan seks, dan akan ada surat-surat tertentu yang akan dikeluarkan, apalagi kalau ketahuan selingkuh itu bisa dianggap sebagai perzinahan. Padahal ini masih masa pertunangan, beda kalau dengan konteks pertunangan mungkin di masa sekarang ataupun di Indonesia gitu. Baru nanti masuk ke tahap pernikahan. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan? Iya, jadi di dalam pernikahan orang Yahudi kuno itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu biasanya kayak semacam lamaran gitu ya, kalau sekarang ya. Tapi lamarannya bukan antara anak dan anak, tetapi antara orang tua dan orang tua. Maka tadi Roa bilang perjodohan biasanya memang seperti itu ya. Settingnya adalah orang tua laki-laki dan orang tua perempuan yang menjodohkan. Mereka sepakat bahwa anak mereka akan menikah suatu ketika gitu ya. Itu tahap pertama. Kemudian tahap yang kedua, mereka akan melakukan pertunangan. Itu tahap yang lebih serius lagi. Tadi Roma katakan mereka sudah diikat di dalam satu perjanjian. Nah, ini sangat serius sekali, walaupun namanya pertunangan, tetapi mereka sudah memiliki hukum gitu ya. Sudah dibayar juga uang kawin gitu ya. Dan itu merupakan satu hal yang sangat serius sekali. Jika salah satu dari pihak itu membatalkan, maka mereka harus mengeluarkan surat cerai. Atau kalau salah satu meninggal sebelum pernikahan, maka mempelai laki-laki atau perempuan, kalau yang meninggal perempuan, maka yang laki-laki akan jadi duda. Statusnya langsung akan jadi duda, walaupun mereka belum melakukan hubungan seks gitu ya, belum menikah betul-betul, tetapi ketika salah satu meninggal, maka yang satu akan menjadi janda atau duda. Nah, kemudian kalau terjadi perzinahan, salah satu tidak setia dengan pasangannya, maka mereka akan dianggap sebagai melakukan dosa perzinahan, walaupun mereka belum melakukan hubungan seks. Jadi pertunangan ini kalau saudara lihat di dalam peristiwa Maria dan Yusuf terjadi seperti itu. Jadi terjadi pada masa pertunangan ini, Maria sudah hamil sebelumnya. Masa pertunangan ini biasanya 1 tahun. Dan pada masa itu, seperti saudara lihat, Maria sudah hamil. Wow, itu kan jadi heboh gitu ya. Tetapi, itu setting ketika Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga adalah prosesi pernikahan. Jadi setelah 1 tahun, maka mereka akan memutuskan untuk melakukan pesta pernikahan. Dan pesta pernikahannya ada 2, yang satu prosesi awal dari pernikahan itu biasanya mempelai laki-laki akan pergi ke rumah mempelai perempuan, menjemput mempelai perempuan untuk dibawa beriring-iring atau marching gitu ya, ke rumah laki-laki. Kemudian di rumah mempelai laki-laki inilah mereka melakukan pesta. Nah, pada akhir, jadi setelah 7 hari, mereka melakukan 7 hari 7 malam melakukan pesta pernikahan, maka hari terakhir mereka akan melakukan pengunduhan gitu ya. Jadi mereka akhirnya boleh tidur bersama sebagai suami istri. Ya, itu rumit ya. Wow. Ya, kompleks juga ya. Kalau kita perhatikan sama-sama, kompleks juga. Nah, ingat nggak cerita Tuhan Yesus ketika membuat mukjizat pada hari perkawinan?
di kota Kana. Nah, itu terjadi pada hari ketiga pernikahan itu. Anggur sudah habis pada hari ketiga. Padahal pernikahan harusnya 7 hari, tapi hari ketiga anggur sudah habis. Ya, itu ada banyak cerita di dalam Perjanjian Lama yang sangat related dengan pernikahan juga ya. Itu menolong kita untuk mengerti setting dan konteks dari setiap ayat yang berhubungan dengan pernikahan. Oke. Nah, kiranya menolong teman-teman untuk melihat sedikit tradisi dari Yahudi terkait pernikahan. Nah, kalau kita melihat di Matius pasal 25 ini, kita akan nanti membahas tentang perumpamaan terkait dengan mempelai laki-laki dan mempelai wanita di sini ya. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Di ayat 1 dikatakan tentang hal kerajaan surga. Nah, kira-kira hal kerajaan surga ini kenapa seringkali diumpamakan dengan hari perkawinan? Kira-kira kenapa nih, Bu? Well, paling tidak ada 2. Situasi pernikahan itu happy, senang, gitu ya, celebration. Jadi ketika nanti Yesus datang kedua kalinya, ini perumpamaan tentang sebenarnya tentang kedatangan Yesus yang kedua. Kalau saudara membaca dari Matius sebelumnya, pasal Matius 24, jadi pasal sebelumnya, maka saudara akan melihat sebenarnya ada 3 perumpamaan tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, hari ini yang kita bahas adalah perumpamaan yang kedua tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, situasinya bagaimana? Happy, celebration, dan senang sekali melihat apa yang akan terjadi, yaitu mempelai laki-laki akan datang dan menjemput mempelai perempuan, yaitu gereja, untuk dibawa ke rumah mempelai laki-laki. Kita akan dibawa ke rumah Yesus yang ada di surga untuk bersama-sama dengan Dia. Ya, itu perumpamaan pernikahan ini sangat erat sekali dengan penjemputan Yesus kepada mempelai perempuan, yaitu gerejanya. Iya, setuju sekali ya. Jadi pasal 24 dan 25 ini sudah menjelaskan dari konteks Matius ini bagaimana Yesus sedang cerita saat itu kepada murid-muridnya yang bertanya, sebenarnya murid-muridnya yang bertanya bagaimana hari dan saatnya itu Tuhan gitu. Makanya Yesus masuk kepada perumpamaan ini untuk menjelaskan terkait bagaimana kesiapan, dan nanti di ayat pasal 25 ini situasi tentang mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai wanita, dan ditutup dengan perumpamaan tentang talenta. Ini juga berbicara tentang persiapan gitu ketika menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke. Nah, hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang Matius pasal 25 tentang perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini dalam penggalian kita bersama dengan Kak Evan dan juga Kak Fatima. Nah, sebelumnya kita tambah lagi ya satu informasi, kepada siapa perumpamaan ini diberikan. Perumpamaan ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Jadi diberikan kepada orang percaya, bukan kepada orang yang belum percaya. Jadi ada 2 kelompok murid-murid Tuhan Yesus ya. Mereka yang akan setia sampai akhir dan mereka yang tidak setia. Oke, ya nanti teman-teman bisa dibaca di pasal 24 kalau ingin melihat konteks keseluruhan. Nah, kita akan lihat Matius 25, mari segera membuka Alkitabnya, karena kita akan segera menggali. Mari bagian pertama kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat 7, saya akan membacakan ke kita semua, dan setelah ini kita akan menggali bersama-sama. Matius 25 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis, yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ya, demikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Dan kita akan melihat satu bagian ini dulu bersama Evan dan juga Kak Fatima. Nah, saya akan bertanya ke Evan dulu. Mulai dari ayat pertama nih. Apa yang dilakukan oleh 10 gadis pada awal perumpamaan ini? Silakan. Ya, 10 gadis ini ada tadi di ayat yang pertama, mereka sedang menyongsong mempelai laki-laki. Oke, ya di teks sudah jelas sekali ya tentang
bagaimana mereka yang menyongsong pergi menyongsong mempelai laki-laki dengan membawa pelitanya. yes Iya. Bukan hanya pergi menyongsong ya Mengambil biasanya pelita. ya, Iya. jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang ketiga, yaitu prosesi pernikahan. Ini awal dari prosesi pernikahan di mana nanti mempelai laki-laki akan menjemput mempelai perempuan, dan 10 gadis ini adalah teman-teman dari mempelai perempuan untuk menyambut mempelai laki-laki, dan mereka akan beriringan bersama menuju ke rumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai perempuan, lalu beriringan kembali pergi ke rumah mempelai laki-laki. Itu sebabnya mereka membawa pelita. Kenapa? Karena hari malam. Biasanya semua celebration selama 1 minggu itu terjadi pada malam hari. iya jadi satu kebiasaan ya oleh bagi seorang pengantin wanita yang dikelilingi oleh teman-teman pengiringnya gitu kayak bridesmaid-nya yang mungkin masa sekarang ya untuk melakukan prosesi arak-arakan bersama dengan mempelai wanitanya ketika menanti mempelai laki-lakinya. Nah, sekarang ke Kak Fatima nih, mengapa karakter dari 10 gadis ini disebut 5 bodoh dan 5 bijaksana? Silakan. Oke, dalam konteks ini kan dikatakan ada yang 5 bodoh dan ada yang 5 bijaksana. Kalau misalnya bodoh kan mereka membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana itu kan membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli atau membawa stok itu, Bu. Oke. Ya, cuman ada beberapa tafsiran yang nggak sama ya di antara para ahli kitab. Ada gambar, biasanya kalau saudara melihat ada gambar ilustrasi tentang 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, itu gambarnya macam-macam. Saya nggak tahu, saudara pernah perhatikan nggak? Ada yang membawa pelita dengan tangan seperti ini, tetapi kemudian di pinggangnya ada buli-buli minyak gitu ya. Tapi ada juga yang seperti torch, obor. Nah, ada beberapa ahli mengatakan itu bukan, kalau pelita yang di tangan itu pelita yang di rumah, itu yang ditempatkan di dalam rumah. Tetapi untuk pergi melakukan prosesi itu bukan pelita yang seperti di tangan itu ya. Kemudian ada buli-buli itu seperti kendi kecil gitu ya untuk minyak. Kemungkinan besar tidak seperti itu. Jadi kita kadang karena melihat gambar kita jadi salah interpretasi ya tentang itu ya. Kemungkinan besar adalah torch atau obor. Karena itu yang biasa dipakai malam hari. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi kita akan lanjutkan. Jadi tadi Ibu Yulia sudah sempat menjelaskan ya tentang kata pelita itu sendiri ya yang dipakai di dalam Matius pasal 25 ini, dan ada kemungkinan besar itu juga kata pelita yang dipakai itu mungkin obor. Ya, bisa jadi. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Saya balik tanya ke Eva nih. Apa artinya bodoh dan bijaksana di dalam konteks ini? Kalau kamu cari dari ayat 2 sampai ayat 4. Ya, kalau dari ayat 2 dan sampai 4 ini, yang artinya bodoh dan bijaksana dalam ayat ini nih, yang bodoh itu membawa obor, gitu kan, tapi nggak bawa minyak. Kalau yang bijaksana mereka ini bawa obor atau bawa pelita, tapi ada minyak dalam buli-buli. Jadi sudah ada persiapan, sudah ada, kalau misalnya sewaktu-waktu obor ini atau pelita ini mau mati, mau padam, ini sudah ada persiapannya, gitu. Oke. Jadi kata bodoh atau bijaksana di sini bukan menjelaskan tentang kecerdasan atau kebodohan secara intelektual gitu, tapi bagaimana mengacu kepada tindakan mereka yang 5 ini penuh dengan persiapan, sedangkan yang 5 ini tidak memiliki persiapan dengan menyiapkan cadangan. Iya, betul. Bukan karena kurang pendidikan, bukan juga karena intelektualnya rendah, tetapi karena apa yang mereka lakukan itu tidak memikirkan apa yang akan terjadi nanti gitu ya. Jadi kita kalau orang bisnis sekarang kita selalu mikir one step ahead atau bahkan 2 langkah ke depan kita sudah memikirkan gitu ya. Iya. Oke. Nah, kita akan ke pertanyaan selanjutnya dan kita coba lihat di ayat kelima. Ini saya ke Kak Fatimah kembali. Apa yang dilakukan oleh gadis-gadis ini ketika mempelai lama
ketika mempelai lama tidak datang-datang? Oke, yang dilakukan gadis-gadis itu adalah mengantuk lalu tidur. Hanya 5 yang bodoh yang tidur atau dua-duanya? Gadis itu, Bu, tertidur. Semua. Iya, ternyata semuanya tertidur ya, karena capek menunggu. Ya. Nah, aku tanya nih, tambahan juga untuk tradisi saat itu ya. Kenapa mereka sampai tertidur? Apa nggak tahu jam berapa mempelainya akan datang? Kalau dalam pasal dari sebelumnya sih, Bu, udah dikatakan dalam pasal 24 juga bahwa sang mempelai itu kita nggak tahu waktunya kapan datang gitu. Betul, ya, betul. Dalam tradisi pernikahan memang seperti itu. Tidak tahu persis mempelai laki-laki itu akan datang menjemput mempelai perempuan, karena biasanya akan ada dulu prosesi yang lain, yaitu persetujuan antara kedua orang tua untuk hal-hal yang detail gitu ya. Sehingga kalau rapat, ya seperti rapat keluarga ya, kalau rapat itu lama, ya nanti mempelainya akan menjemput itu lama gitu. Tetapi kalau sebentar, tidak ada masalah di dalam di dalam rapat keluarga itu, maka mereka akan cepat. Tapi yang jelas dikatakan juga di sini bahwa mereka mempelai laki-laki memang telat gitu ya, datangnya memang telat. Harusnya tidak semalam itu sehingga mereka jatuh tertidur. Iya, jadi literal mereka tertidur karena mereka menunggu kedatangan dari mempelai ini. Dan oke. Selanjutnya ya, saya ke Evan lagi. Kapan mempelai itu akhirnya datang dari ayat 6 ini? Ada di kapan mereka mempelai laki-lakinya ini datang, ada di ayat yang selanjutnya di ayat 6 dikatakan waktu tengah malam. Jadi waktu tengah malam terdengarlah seorang berseru mempelai datang. Jadi waktu tengah malam. Ya. Menurut Evan itu hal yang wajar atau tidak nih? Pernikahan Kalau untuk dimulai jam 12. ya, kalau untuk pesta nggak wajar gitu, tengah malam baru datang mempelai prianya. Ya, jadi kemungkinan mempelainya laki-laki dan seluruh keluarga sibuk melakukan diskusi persiapan pernikahan begitu lamanya sampai mereka tengah malam baru selesai. Itu artinya ketika prosesi berjalan itu dimulailah proses pernikahan selama 1 minggu. Jadi itu hari pertama adalah dimulai dengan prosesi mempelai laki-laki membawa mempelai perempuan. Nah, kalau membawanya jam 12 itu berarti mulai pernikahannya jam 12 malam. Iya. Jadi ketika terjadi saat itu mempelai laki-lakinya datang pada waktu tengah malam gitu ya. Tapi ini sangat indah sekali karena pada akhirnya mempelai itu juga datang. Ya. Ketika ditunggu seberapa lama pun pada akhirnya mempelai itu datang, dan suatu keindahan gitu bagi orang yang sudah menanti mempelai ini. Nah, di selanjutnya apa yang dilakukan oleh gadis-gadis itu ketika mendengar orang berseru bahwa mempelai datang? Ini balik ke Kak Fatimah. Iya, di ayat 7 dijelas dikatakan ya kayak ke-10 gadis-gadis itu bangun dan membereskan pelita mereka gitu. Oke, ya benar. Ya, betul. Jadi mereka bangun ya. Semuanya, 10-nya bangun. Dan mereka membereskan pelitanya. Nah, ini kata membereskan pun itu agak, ada banyak interpretasi ya tentang membereskan. Ada yang membersihkan pelitanya, cuman kalau datang terus langsung membersihkan pelitanya, ya nggak tahu ya. Tetapi, nah teman-teman yang tertarik boleh silahkan buka alkitab.sabda.org dan cari bahasa asli dari kata membereskan ini, dan mungkin saudara akan menemukan banyak beneran yang menarik ya. Oke. Nah, apakah sudah ada respon dari teman-teman sahabat Sabda? Ya, teman-teman yang lain di rumah juga yang mengikuti tentang penggalian kita malam hari ini, silakan bisa memberikan komentar, bisa memberikan pertanyaan, atau bisa menambahkan sehubungan dengan teks yang sedang kita gali nih. Masih sampai belum ada nih. Iya, masih belum ada. Mungkin masih. Ayo teman-teman lagi di rumah. Iya, menyimaknya jangan terlalu tegang. Sambil memberikan respon, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke.
Mari menunggu dari teman-teman sahabat sabda juga yang sedang mengikuti dan sedang juga akan mengetikkan responnya. Saya mau tanya dulu ke teman-teman nih, dari 7 ayat yang pertama ini, kira-kira pelajaran apa nih yang didapat dari bagian ini? Mungkin dari Evan dulu, silakan. Ya, kalau dari pembahasan kita di bagian ini, kalau yang bisa saya ambil itu, kalau misalnya kita punya obor, kita punya pelita, ya harus juga kita sediakan minyak gitu. Jangan sampai kita dibilang bodoh karena tindakan kita yang enggak, apa ya, tindakan kita yang orang lain pikir ngapain jangan lakukan gitu. Sampai orang bilang tindakan kita salah, bodoh. Ya tadi Ibu Yulia bilang bodoh dan bijak di ayat ini bukan bicara tentang intelektualnya gitu, tapi bicara tentang tindakannya yang dilakukan gitu. Jadi yang bisa saya ambil itu ya bertindak yang benar. Kalau kita sebagai orang Kristen ya kita harus diisi juga dong dengan hal-hal Kristiani yang bersumber pada Kristus gitu. Ya, mempersiapkan. Nah, ini ada banyak interpretasi tentang minyak ya. Iya. Tidak ada kesepakatan. Karena ini merupakan perumpamaan dan banyak sekali simbolisme di dalam perumpamaan ini. Yang tadi Evan katakan bahwa kita harus banyak melakukan persiapan, melakukan hal-hal Kristiani. Nah, what does that mean? Itu artinya apa tuh melakukan hal-hal Kristiani? Apakah mempersiapkan diri itu melakukan hal-hal Kristiani itu merupakan sesuatu yang esensi dalam hidup kita? Gimana Evan? Ya sebenarnya kalau digali lebih dalam lagi Bu, ini bicara tentang kerajaan sorga ya kan, dan sebenarnya ada di ayat-ayat selanjutnya itu kalau minyak ini saya bisa tarik menarik juga. Kalau misalnya dibilang kenapa kok bicara tentang kerajaan sorga minyak ini dan mempersiapkan hal-hal Kristiani apa segala macam gitu, sebenarnya bukan yang mendasarnya itu adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Iman itu yang terutamanya. Dan seperti kalau misalnya di perumpamaan ini minyak di dalam buli-buli. Kalau di perumpamaan Yesus yang lain itu seperti anggur di dalam kantong yang baru. Nah gitu. Jadi tempatnya ada isinya, dan ini iman yang sudah Tuhan Yesus kasih yang ada di dalam diri kita. Nah ini harus dijaga gitu, minyak ini, iman ini jangan sampai hilang, jangan sampai, dan gak bisa juga dicari oleh diri kita sendiri. Itu gak bisa, iman ini cuman dari Yesus aja gitu. Makanya punya iman kepada Tuhan Yesus ya itu ada di ayat selanjutnya, nanti kita bahas Bu. Iya, iya. Kalau boleh saya simpulkan, apakah menurut Evan berarti minyak yang harus kita persiapkan itu artinya adalah keselamatan, karena tadi Ivan berkata iman di dalam Yesus Kristus? Minyak itu ya mungkin kalau bisa dibilang apa ya percaya sama Yesus itu yang penting Bu. Jadi minyak itu kayak percayanya kita, imannya kita kepada Yesus Kristus, jangan dibuang-buang, harus disiapkan, kalau di perikop selanjutnya kan tentang talenta itu harus dibangun, jangan cuman didiamkan aja, tapi iman ini harus dibangun dengan ya bagaimana cara kita mempersiapkan diri, yaitu dengan kita menumbuhkan iman itu, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, gitu Bu. Ya, oke, thank you. Ya, silakan Kak Fatimah, gimana? Kalau dari saya pelajaran yang saya dapat sih, jadilah wanita yang bijaksana, yang siap siaga menanti sang mempelai datang. Itu sih Kak. Kira-kira caranya gimana mempersiapkan mempelai datang? Apa yang dilakukan? Iya, ini kan yang bodoh sama yang bijaksana itu tahu kan kapan sang mempelai datang. Mereka sama-sama tahu. Cuman yang mempelai yang bodoh ini seperti yang dikatakan Rafa tadi, kurang mempersiapkan diri. Nah, sementara yang bijaksana mempersiapkan diri. Nah, kalau misalnya mempersiapkan minyak seperti yang tadi dikatakan, kalau kita lihat tafsiran ya Bu ya, dari kitab Sabda juga menggambarkan di dalam tafsiran itu dikatakan minyak itu adalah iman yang sejati. Jadi untuk menanti sang mempelai itu tetaplah memiliki iman yang sejati gitu Bu. Ya,
Thank you. Hampir mirip dengan Evan ya. Interpretasi tentang minyak. Karena banyak banget di buku-buku lain itu interpretasinya macam-macam. Ya. Oke, nah ada satu pertanyaan sebelum kita lanjutkan, sudah mulai datang nih, ada pertanyaan dari Togi. Apakah zaman sekarang ini masih ada gadis bodoh Kak Rom? Ini yang ditanya. Iya, tadi kita sudah bilang ya, gadis bodoh di sini bukan masalah kecerdasan atau intelektualnya gitu ya, tetapi dari sikap dan dari tindakannya yang tidak bersiap dan tidak dia sudah tahu bahwa mempelai akan datang, walaupun tidak tahu waktunya, tapi mempelai akan datang gitu. Nah, ketika mengira-ngira mungkin nggak mungkin lah pelitanya mungkin cukup untuk segitu atau obornya cukup segitu. Dan gadis bijaksana ini membawa cadangan untuk minyak, sedangkan yang bodoh ini tidak membawa sama sekali. Ini satu sikap, satu tindakan yang kurang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Nah, ini ada satu tanggapan juga dari Nehemia. Pelajaran yang didapat dari ayat 1 sampai 7 adalah bagaimana tetap menjaga diri agar tetap terjaga dalam segala aspek. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan dari Septian, tapi ini ayat 9, nanti mungkin kita akan sampai ke sana ya, melambangkan apa penjual minyak. Wah, ini malah penjual minyaknya yang ditanya ini. Tanggapan yang keempat dari Bu Win, pelita adalah firman Tuhan yang harus kita selalu pegang sebagai penerang kehidupan, dan minyak bicara tentang Roh Kudus yang menolong, mencerahkan, dan menuntun penerapan firman dalam kehidupan. Ya, itu macam-macam interpretasi yang tadi saya katakan ya. Ada yang mengatakan minyak itu adalah firman Tuhan, ada yang mengatakan minyak itu adalah Roh Kudus. Nah, tapi pertanyaan si Septian ini menggelitik kita ya. Kalau itu Roh Kudus, apakah kita bisa beli? Karena kan hadis yang pintar tadi mengatakan, minyakmu habis, aku minta, nggak boleh, kamu beli aja gitu ya. Dan ternyata mereka beli. Apakah Roh Kudus bisa dibeli? Apakah firman Tuhan bisa dibeli? Bahkan tadi yang interpretasi dari Evan, iman di dalam Yesus Kristus, apakah itu bisa dibeli? Nah, ini pertanyaan ya, yang harus kita renungkan bersama-sama. Next. Ya, dari Chris, menurut saya adalah api itu sebagai gambaran kehidupan rohani, dan minyak adalah suplai agar kehidupan rohani tetap terjaga dan tidak padam. Ini interpretasi lain lagi. Iya. Ada tanggapan dari This is Ori. Mau tanya, siapakah yang dimaksud dengan gadis-gadis dalam ayat itu? Baik yang bijak atau yang bodoh? Matur nuwun, Teteh. Kira-kira siapa ini? Evan atau Fatima mau jawab? Siapa merepresentasikan siapakah 5 gadis bodoh dan gadis pintar ini? Silakan. Ya, kalau dilihat dari yang tadi Ibu Lia dengan Kak Roma jelaskan di awal, bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang percaya, ya kan? Orang-orang percaya. Berarti 5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana ini ya pasti orang percaya juga gitu, orang yang ya orang-orang Kristen. Nah. Ya. Ya, betul sekali. Jadi di dalam gereja ini kan komunitas orang percaya ya. Di dalam gereja itu ada 2 kelompok. Satu kelompok adalah yang bodoh, satu kelompok adalah yang pintar. Bukan karena intelektualnya, tapi 5 orang ini ada yang memiliki iman yang sejati. Kalau tadi menurut interpretasi dari Evan dan juga Fatima, ada di dalam gereja tidak semuanya memiliki iman yang sejati, tapi mereka yang bijaksana adalah mereka yang memiliki iman yang sejati, yang sampai selamanya akan terus terbukti sejati gitu ya. Sedangkan ada sebagian dari orang-orang Kristen di dalam gereja yang tidak memiliki iman yang sejati. Ya. Oke. Ada satu pertanyaan juga dari Kak Fitri, tapi nanti kita akan bahas ya apa yang dikatakan pernyataan. Kamu tidak mengenal aku, bagaimana mengenal Tuhan berbeda dari sekedar nanti ya. mengenai dia. Oke. Coba kita akan baca kembali dari ayat seterusnya ya, dari ayat 8 sampai ayat 13, supaya kita bisa tahu kesimpulan dari perikop yang kita gali. Nah, saya akan bacakan mulai dari ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia, masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu.
Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, saya akan kembali ke Fatimah. Nih, di ayat 8 ini mengapa gadis-gadis yang bodoh itu meminta minyak kepada gadis-gadis yang bijaksana? Iya, di ayat 8 jelas dikatakan ya Kak, karena pelita gadis bodoh itu hampir padam, makanya dia minta minyak. Betul. Ya, betul. Ya, di sini kita lihat titik dari apa yang sudah mereka lakukan ya, tindakan mereka yang tidak membawa minyak akhirnya membuat mendatangkan konsekuensi yang ya kebodohannya mereka sendiri gitu ya. Nah, setelah itu apa jawab gadis-gadis yang bijaksana terhadap permintaan gadis-gadis yang bodoh pada Evan nih? Ya, jawabannya dari gadis-gadis bijaksana ini atas permintaan gadis-gadis yang bodoh dikatakan bahwa nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu gitu, dan dikatakan mending beli aja gitu sama penjual minyak yang ada di sebelah sana gitu. Dikasih solusi lagi sama ini orang-orang gadis-gadis bijaksana. Iya. Menurut Evan tuh diaplikasikan zaman sekarang nih, yang 5 gadis bijaksana ini orang yang jahat nggak nih? Egois nggak ini? Ya, kalau dibilang egois bisa jadi juga, tapi karena karena kan tahu ada pesta, tahu harusnya ada persiapan ya, yang ngurus diri masing-masing lah gitu. Walaupun mereka Jadi kayak kalau sudah urusan orang ini kan satu tim gitu, tapi ya kalau tahu ada pesta yang mesti ada persiapan. Ya, tapi ini adalah satu perumpamaan ya. Kalau tadi interpretasi Evan saya masukkan di dalam arti dari perumpamaan ini, maka tidak mungkin keselamatan itu bisa dibagikan kepada orang lain. Kalau minyak itu adalah iman kita kepada Yesus Kristus, kita nggak bisa memberikan iman kita kepada orang lain. Dia harus memiliki iman pribadi untuk percaya kepada Yesus Kristus ya. Ada hal-hal yang tidak bisa diberikan. Dan di sini bukan menjelaskan bahwa orang bijaksana. Kadang ada juga perimplementasi, berarti orang bijaksana ini sebenarnya egois banget nih, nggak mau memberikan pelitanya kepada orang-orang yang bodoh gitu. Tapi ya ini sudah menjelaskan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diberikan, yaitu salah satunya ya keselamatan. Tapi yang make sense juga kalaupun itu betul-betul minyak ya, karena apa? Lebih baik 1 obor menyala daripada 2 obor dua-duanya mati gitu, karena nggak cukup gitu ya. Lebih baik paling tidak salah satu hidup daripada dua-duanya mungkin akan kehabisan karena harus berbagi ya. Oke, jadi kalau menurut Evan tadi ini pertanyaan Septian melambangkan apa penjual minyak di ayat 9 ini? Apakah harus ada penafsiran juga tentang penjual minyak di sini? Kalau penjual minyak ini mau ditarik-tarik, ditafsir-tafsirkan ya, ini kayak mau mencari minyak. Kalau misalnya interpretasi tadi sama-sama bahwa kayak minyak ini iman gitu ya kan, berarti mereka ini kayak dengan usahanya mereka sendiri, dengan cara mereka sendiri, mereka ini mau dapat keselamatan gitu. Mereka mau cari kemanapun juga nggak bisa, karena lagi kalau kita pikir siapa juga orang jual minyak malam-malam gitu ya kan, di tengah malam nggak ada juga, walaupun memang. Dan dipikir-pikir juga yang 5 garis bijaksana ini nggak sepenuhnya egois, nggak sepenuhnya galak gitu dibilang, karena ada solusi juga, kamu beli aja minyak gitu, tapi tengah malam juga nggak ada yang jual minyak gitu. Jadi solusinya bohong. Ya, tapi betul, siapa yang jual minyak pada waktu tengah malam? Jadi sebenarnya ini selipan di dalam perumpamaan yang sebenarnya adalah distraksi ya. Nggak mungkin ada orang kecuali dia gedor toko yang dia kenal gitu ya, untuk memaksa mereka untuk menjual minyaknya di tengah malam. Ya, tapi jelas tidak ada yang jual minyak pada tengah malam. Ya. Ya. Pertanyaan berikutnya, kita masuk ke ayat berikutnya. Apa yang terjadi
ketika usulan itu diterima oleh gadis-gadis bodoh, ketika mereka pergi membeli minyak, apa yang terjadi saat itu? Silakan Kak Fatimah. Ya, kita lihat di ayat yang ke-10 ya, kayak pengantin laki-laki datang dan kelima gadis itu sudah siap masuk bareng pengantin laki-laki. Lalu pintu sudah ditutup gitu. Iya, tapi tidak, sebenarnya di ayat ini tidak dijelaskan ya, apakah gadis-gadis bodoh itu betul-betul akhirnya membeli minyak, ada yang jual minyak. Sebenarnya tidak dijelaskan sama sekali. Jadi apakah gadis-gadis itu datang ke tempat perkawinan itu dengan tidak memakai obor atau memakai obor orang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas mereka sampai ke tempat di mana rumah celebration atau tempat untuk mereka melakukan pesta ya. Tetapi pintu sudah ditutup. Jadi kita nggak tahu apakah memang mereka akhirnya dapat minyak atau enggak, gitu, tidak dijelaskan di dalam perumpamaan ini. Ya, ada satu pertanyaan yang menarik dari Bu Broto. Mengapa orang percaya digambarkan sebagai para gadis? Ada yang mau menjawab? Silakan, Kak Fatimah atau Evan. Oke, kalau dari tadi ya kayak di sini kan dikatakan orang yang bijaksana itu kan udah mempersiapkan diri dan udah memiliki yang namanya iman yang sejati. Nah, kalau kita lihat gadis yang bijaksana itu memang tahu Tuhan Yesus itu siapa, mengenal, tapi istilahnya iman kepada Tuhan itu nggak sepenuhnya gitu. Kalau menurut saya sih, makanya dibilang kurang percaya gitu. Ya, thank you. Evan mau mencoba? Ya, kenapa kok orang percaya dibilang sebagai mempelai perempuan atau gadis gitu ya kan? Karena dalam konteks perjanjian lama sudah banyak dituliskan bahwa Allah itu menggambarkan dirinya sebagai suami. Dan di dalam perjanjian baru, bahkan di surat-surat Paulus juga Kristus itu adalah mempelai laki-laki gitu. Jadi orang-orang percaya, orang Kristen jadi katakan digambarkan sebagai mempelai perempuan yang dalam konteks pernikahan orang Yahudi pada zaman itu ya tugasnya nunggu aja gitu, nunggu mempelai laki-laki datang. Ya. Oke. Nah, ada satu pertanyaan juga dari Ray. Mengapa gadis yang dibilang bijaksana ini malah pelit, nggak mau berbagi sama gadis yang bodoh? Oh, ini tadi sudah ya? dibicarakan tadi ya. Tapi menarik tadi ya, sebenarnya mengapa orang percaya digambarkan sebagai para gadis? Karena teman dari mempelai perempuan kan biasanya, atau bridesmaid tadi yang Roma bilang, itu teman-teman perempuannya kan. Karena ini adalah umat Allah, jemaat Tuhan yang diumpamakan sebagai mempelai perempuan. Maka diumpamakan sebagai gadis-gadis, karena nggak mungkin kan temennya gadis-gadis cowok-cowok gitu. Nanti dikira itu pacarnya banyak. Enggak, karena ini gereja adalah mempelai perempuan, maka yang ada di dalam gereja itu adalah teman-teman dari mempelai perempuan, ya. Ya. Oke. Ada satu tanggapan dari Pak Sony juga, hukum Alkitab banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh, jika dalam pesawat dalam keadaan darurat saat memakai oksigen, kita dianjurkan memakai untuk diri sendiri dahulu, baru ke anak kita. Sampai ke hukumnya. Jadi nggak boleh berbagi ya Pak. Setelah kita selamat, baru kita boleh menyelamatkan orang lain. Mungkin nggak terlalu tepat kali ya ilustrasi ini Pak, tapi ya ada sedikit hubungan. Oke, kita akan lanjutkan ya, balik ke ayat 12. Mengapa pintu ruang perjamuan itu tidak dibukakan bagi gadis-gadis yang bodoh itu? Ya. Terakhir ke Evan nih, silakan. Halo, Evan, kayaknya audio kamu belum hidup. Ada, itu jawabannya ada di ayat ke-12. Dan ayat 12 ini dikatakan bahwa penjaganya ini dikatakan sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, itu dibilang. Jadi nggak dikenal, nggak dikenalin. Kira-kira aneh nggak tuh Evan? Ini yang kan menarik mereka semua diundang. Ya. Iya.
Ini yang menarik memang dari perumpamaan ini, dan saya cari tahu sekali gimana cara orang waktu itu tuh menikah, dan yang sudah dijelaskan sama Bu Yulia dengan Kak Roma, tahapan-tahapannya ada 4 tahapan. Dan kalau pesta, memang ternyata kalau pesta malam memang yang diundang itu harus ada obornya gitu. Kalau mereka nggak punya obor, mereka nggak punya pelita Kak, atau apapun teman-temannya gitulah, mereka dianggap bukan tamu undangan. Mereka nggak dianggap sebagai orang yang mesti masuk dalam pesta itu. Jadi mesti punya obor itu, pelita itu gitu. Kalau nggak mungkin dia orang, misalnya saya nggak diundang di pesta, saya nggak tahu kalau ada pesta, ya pasti saya nggak punya obor dong Bu, gitu ya kan. Tapi kalau orang yang diundang di dalam pesta, yang tahu bakal ada pesta, pasti sudah nyiapin obor itu, sudah nyiapin apinya. Cuman sayang sekali 5 gadis yang bodoh ini obornya nggak nyala gitu. Tapi di ayat-ayat ini tidak dijelaskan kenapa dia tidak boleh datang ya, hanya dikatakan aku tidak kenal kamu, atau mereka tidak dikenal. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan obor-obor ini. Dia bawa obor atau tidak obor it doesn't matter. Enggak, bukan karena itu gitu ya. Karena tidak dijelaskan di ayat ini. Tapi yang jelas ada di ayat ini adalah mereka tidak dikenal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa mereka tidak dikenal? Bukannya mereka itu diundang. Kalau diundang kan mestinya ya orang yang undang pasti kenal dong. Mungkin dari Fatima. Dari ayat ini kan memang nggak jelas, Bu ya. Tapi kan kalau misalnya sesuai dengan konteks tadi ya, kenapa nggak dikenal? Karena mereka kurang persiapan. Mungkin sang mempelai lihat yang mempersiapkan itu yang didahulukan kan. Jadi yang karena tidak mempersiapkan, karena imannya kurang, makanya tidak dikenal gitu. Kalau menurut saya sih. Ya, ada satu interpretasi yang diberikan oleh beberapa ahli gitu ya, tentang kata mengenal. Aku tidak kenal kamu, kan dikatakan di ayat itu kan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ternyata kata mengenal di dalam bahasa Yunani itu bukan seperti kita, aku kenal kamu loh karena pernah ketemu kamu. Bukan kenal seperti itu, tapi lebih ke di dalam bahasa Indonesia nggak ada yang tepat seperti itu, tapi interpretasinya adalah tidak menghargai. Jadi apa namanya? Dia berkata, sesungguhnya aku tahu kamu tidak menghargai aku gitu. Jadi bukan tidak kenal, tapi aku tahu kamu tidak menghargai. Jadi kata kenal ini lebih ke menghargai atau punya rasa hormat gitu ya. Jadi yang tuan rumah ini bukannya tidak kenal, tapi tidak menghormati orang ini. Mungkin karena seperti tadi Fatimah berkata, mereka datang terlambat gitu ya. Ketika datang terlambat, ya artinya tidak menghargai. Harusnya mereka ada di dalam prosesi pernikahan itu sebagai teman dari mempelai perempuan, tetapi mereka tidak datang, sehingga sepertinya mereka mengabaikan gitu ya. Sehingga tuan rumah mengatakan, aku tidak menghormati kamu karena kamu tidak ada di dalam prosesi itu. Pengantinnya sudah lewat, dia baru datang, udah telat gitu ya. Oke, jadi ini konsekuensi dari apa yang mereka lakukan ya. Dan ketika tuannya mengatakan, ini juga hasil dari apa tindakan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya apa inti ajaran yang terkandung dari seluruh perumpamaan ini? Mungkin bisa disimpulkan nih, inti yang terkandung dari seluruh perumpamaan ini. Balik ke Fatimah. Ya, terkhusus di ayat yang terakhir ya, ayat 13. Nah, jelas dikatakan di sini Kak, berjaga-jaga sebab kita tidak tahu apa yang sewaktu-waktu Tuhan Yesus datang. Jadi istilahnya mempersiapkan diri, karena kita nggak tahu. Dikatakan juga di pasal yang ke-24 juga ya, banyak di situ dikatakan bahwa sang mempelai kita tidak tahu kapan datangnya. Jadi lebih baik mempersiapkan diri menyambut sang mempelai datang gitu. Oke, jadi perlu satu kesiapan diri yang dari kita untuk menyambut kedatangan mempelai gitu ya. Oke,
Nah, pelajaran dan aplikasi apa nih yang teman-teman lakukan setelah membaca dan juga mempelajari perumpamaan dari Matius 25 dari satu perikop ini? Silakan dari Eva, nanti dilanjutkan ke Kak Fatima. Ya, pelajaran dan aplikasi yang bisa saya lakukan, dan saya mempelajari bahwa ini kan tentang kerajaan sorga. Banyak orang yang mau masuk kerajaan sorga, dan banyak orang yang diundang untuk masuk kerajaan sorga, tapi mereka yang seharusnya ada persiapannya, harusnya ada kalau misalnya bilang minyak, harus ada minyak untuk menyalakan obor. Tadi kita juga udah belajar harus menghargai undangan itu. Ya, seharusnya memang betul-betul harus dipersiapkan dengan baik gitu. Dan saya kita semua lah, sebagai orang percaya, ya kan, ya jangan jadi gadis yang bodoh, tapi jadi gadis yang bijaksana dalam tindakan kita, dalam apa yang harus kita lakukan. Dan minyak itu yang kita interpretasikan sebagai iman ini harus dijaga dengan baik, harus dibangun dengan baik, supaya nanti waktu kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang, kerajaan Allah itu datang, ya kita sudah siap. Itu iman itu dijaga, gak peduli kita tidur kan perempuan 10 gadis ini kan tidur gitu, tapi waktu kerajaan sorga sudah datang, mempelai laki-laki sudah datang, kita sudah siap. Ya, menarik ya, karena di dalam kisah ini ada diselipkan satu peristiwa mereka semua tidur. Jadi bukan hanya yang bodoh saja yang tidur, orang yang sudah percaya punya iman yang sejati pun bisa tidur, ya, bisa tidur imannya, sehingga mereka tidak aware, tidak sadar apa yang sedang terjadi. Tapi untuk mereka yang memiliki iman yang sejati, ketika ada seruan datang bahwa Yesus datang atau mempelai datang, kita tidak lagi gugup karena iman kita sejati itu tidak akan tergoncang, tidak akan surut gitu ya, sekalipun mungkin keadaan membuat kita tertidur, tetapi kalau iman yang sejati tetap akan kita miliki dan tidak lengah gitu ya. Ketika bangun mereka langsung sadar. Oke. Nah, dari Kak Fatima? Kalau dari saya, Kak, aplikasinya yang pertama itu adalah milikilah iman yang sejati, terus perhatikan keselamatan pribadimu lebih dahulu, karena suatu saat ketika Tuhan Yesus datang, kalau misalnya kita sendiri belum selamat, bagaimana menyelamatkan orang lain? Itu sih menurut saya aplikasinya. Jadi selamatkan dulu diri sendiri gitu. Ya, tapi itu ketika Tuhan datang ya. Sebelum Tuhan datang kita harus memberitakan firman Tuhan sebanyak-banyaknya, bukan untuk diri sendiri ya, tetapi memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan kepada sebanyak orang. Tetapi pada hari Dia datang, kita sudah tidak bisa lagi memberitakan firman. Ya. Oke, thank you teman-teman. Masih ada tanggapan juga dari teman-teman lain nih yang sudah bergabung ini, memberikan beberapa pernyataan. Terakhir dari Kak Anju sih ini. Mungkin karena obor atau pelita mereka sudah mati sehingga tidak bisa dikenal lagi. Oh, segelap itu ya sampai enggak kelihatan sama sekali. Kayaknya sulit deh. Iya, karena kalau itu kalau itu pernikahan pasti suasananya hingar-bingar gitu ya, pasti lampu ada, paling tidak ada obor, banyak obor di sekitar tempat pernikahan. Oke. Dan tambahan aplikasi ya dari Anju, menghargai waktu dan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan dalam kita menantikan mempelai laki-laki kita, yaitu Yesus, karena kita tidak tahu waktunya datang. Amin. Oke. Mungkin masih ada tanggapan dari teman-teman, tapi waktu kita sudah tinggal 2 menit lagi. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kedua guest kita yang sudah bergabung malam hari ini dan sudah menggali bersama-sama ya, satu penggalian yang menurut saya lumayan sulit untuk dikaji, tapi ini firman Tuhan di mana kita semua juga harus tetap belajar, dan pasti ada banyak hal-hal baru yang kita dapatkan sehubungan dengan perumpamaan yang kita gali malam hari ini. Oke, nah sebelum Bu Yulia memberikan kesimpulan bagi kita semua yang bisa kita tangkap bersama-sama, sekali lagi saya juga banyak belajar malam hari ini terkait juga dengan kesiapan diri menyambut kedatangan Tuhan, karena sama sekali kita tidak tahu kapan Dia datang, tapi
Tuhan berikan kita kesempatan, dan kesempatan itu nggak datang 2 kali, jadi harus digunakan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai kesempatan kita hilang untuk nggak mengerjakan apa-apa selama Tuhan memberikan kita kesempatan, tapi harus penuh dengan persiapan. Lakukan hari ini, jangan besok, jangan tunda-tunda besok-besok. Karena kalau kita tunda-tunda, tahu-tahu mempelai kita sudah datang, kita belum mengerjakan apa-apa. Nah, ini juga menjadi hal yang bahaya, dan tetap itu tadi ya, jangan padamkan semangat kita untuk terus menanti kedatangan Tuhan dengan persiapan kita yang matang ya. Terima kasih untuk penggalian teman-teman. Ya, terima kasih untuk Evan dan Fatima yang sudah menolong kita untuk menggali ayat firman Tuhan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi diberikan. Saya bersyukur bahwa Evan bisa melihat bahwa iman yang sejati di dalam Yesus Kristus itu merupakan satu hal yang paling esensi, bukan persiapan yang lain-lain, tetapi memiliki iman yang sejati di dalam Kristus. Nah, itu saya kira salah satu aplikasi yang jelas adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan tunda-tunda. Terima Yesus sekarang. Ya, ketika Tuhan masih memberikan waktu untuk kita, ketika kita mengatakan nanti, seringkali kita akan kelolosan dan waktu untuk menerima Yesus Kristus sudah tidak terulang lagi. Jadi kalau saudara saat ini belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum memiliki iman yang sejati di dalam Kristus, terima hari ini. Waktu adalah yang Tuhan berikan adalah hari ini. Kerjakan untuk saudara bisa menerima iman yang sejati. Nah, iman yang sejati pasti akan bertumbuh. Jadi bukan hanya mengerjakan hal-hal itu ya, tapi iman sejati adalah anugerah, dan itu kita terima di dalam Yesus Kristus. Sekali iman yang sejati kita terima, maka kita akan memiliki waktu yang cukup untuk kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya. Nah, terima kasih untuk Fatima yang juga memberikan satu fondasi yang cukup kuat untuk kita percaya bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus, dan apa yang kita lakukan, persiapan yang sangat penting adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Jadi tadi yang dikatakan akhir dari atau inti dari perumpamaan ini adalah mempersiapkan diri menanti kedatangan Yesus Kristus. Jangan lupa bahwa Yesus Kristus pasti datang, tetapi kita tidak tahu persis kapan dia datang. Tapi dia tidak pernah menipu ketika dia katakan datang, pasti datang. Cuman kita tidak tahu kapan waktu dia nanti akan datang. Sehingga kapan persiapan yang terbaik hari ini, ya. Oke, terima kasih banyak untuk Evan dan Fatima yang sudah menolong kita menggali malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Iya, ditunggu juga untuk penggalian berikutnya ya. Nanti bersama Evan dan juga Fatima bisa join lain kali juga dalam IG Live Alkitab. Oke, ada tanggapan terakhir dari Kak Ocha juga. Selamat malam Kak Ocha, terima kasih. Saya kembali diberkati dari PA malam hari ini. Thank you kembali Kak Ocha yang sudah belajar bersama-sama. Demikian teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Dan untuk terakhir kalinya kita akan berdoa penutup bersama-sama. Saya minta Evan ya bisa menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang tersedia bagi kami, dan kami sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kami sudah belajar di malam hari ini suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang Kau ajarkan kepada kami, sehingga kami mau untuk terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami memiliki iman yang sejati yang terus bertumbuh, dan kami dengan sukacita, kami dengan semangat, kami dengan damai sejahtera, bahkan kami dengan kasih-Mu, kami menantikan kerajaan Allah, kami menantikan Engkau datang, dan kami dengan sukacita bahwa Engkau ada di dalam diri kami, dan kami mau terus untuk menyampaikan kabar sukacita itu bagi banyak orang, bagi semua orang, sehingga banyak orang juga mengenal Engkau, banyak orang juga menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tiap-tiap kami, bahkan untuk semua rekan-rekan, untuk teman-teman yang mengikuti PA malam hari ini. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Thank you. Sampai ketemu next time. Mengingatkan juga teman-teman, kalau minggu depan kita akan bertemu kembali dalam jam yang sama, pasti bersama saya dan Ibu Yulia, bersama dengan 2 guest kita lainnya juga dalam PA Online Alkitab.
yang akan kita lakukan jam 7:30 sampai selesai. Nanti dengan tema yang baru iya benar di bulan sekali. Agustus berkaitan dengan kemerdekaan ya, kemerdekaan. Jadi kita akan belajar juga tentang 2 macam perhambaan dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Kita akan mengkaji, mengkulik bagian ini. Nah, dan teman-teman yang ingin tertarik juga sebagai guest seperti Kak Evan, Kak Fatima yang ingin bergabung belajar bersama-sama, tidak apa-apa, bergabung bersama kami. Nanti akan ada langkah-langkah yang akan kita tolong supaya teman-teman juga bisa menggali. Nanti bisa DM atau kontak admin dari Sabda atau nomor dari Sabda untuk bisa bergabung sebagai guest dalam acara Alkitab kita.